Malam ini saya akan membahas tentang 5 orang yang menurut saya paling jago berdebat, baik itu di dalam talk show maupun diskusi-diskusi publik lainnya, terutama yang berhubungan dengan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Disclaimer dulu bahwa nama-nama yang saya sebutkan ini adalah pilihan subjektif pribadi saya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang tidak setuju silahkan komentar atau mungkin memberikan pendapatnya di channel saya ini. Baik, nama pertama yang saya ingin sebutkan adalah Budiman Sujatmiko. Dia adalah politisi dari PDI Perjuangan dan merupakan alumni tokoh Reformasi 1998. Dia adalah sedikit dari anak muda yang berani mengkritik Soeharto secara terang-terangan di akhir pemerintahan Soeharto yang Kabinet Pembangunan 6. Dia juga sempat mendekam di penjara. Apa yang spesial menurut saya tentang Budiman Sujatmiko adalah dia seorang narator yang ulung, kemudian dia sangat memahami konteks dari setiap isu politik yang dia bicarakan, dan dia juga mampu menemukan angle-angle yang tepat ketika harus berdebat terhadap suatu poin dengan lawan bicaranya. Kemudian yang kedua adalah Renal Kasali. Ya, Renal Kasali adalah seorang ahli ekonomi ya tepatnya, meskipun dia juga cukup tahu tentang filsafat. Renal Kasali tidak sering berdebat, tetapi pada satu momen dia pernah berdebat melawan Rocky Gerung, dan saya menilai adalah dia sedikit orang yang mampu membalikkan keadaan dengan melawan seorang Rocky Gerung dengan mengedepankan data-data ilmiah, sains, dan juga ilmu-ilmu filsafat yang secara langsung mampu menantang keahlian filsafat dari Rocky Gerung sendiri. Kemudian nama berikutnya adalah tentunya Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung adalah ahli filsafat. Saya sangat mengagumi karakter dan dialektika yang selalu dibangun oleh Rocky Gerung, meskipun saya juga sering tidak sependapat dengan Rocky Gerung ya. Satu hal yang menarik tentang Rocky Gerung ini adalah bagaimana setiap berdebat, setiap membahas suatu isu-isu tertentu, dia menarik semua lawan bicaranya ke arah filsafat. Sehingga apabila lawan bicaranya tersebut bukan seorang ahli filsafat, dia biasanya akan terjebak dengan retorika-retorika yang dibangun Rocky Gerung, sehingga kesan yang muncullah Rocky Gerung memenangkan pertarungan atau debat tersebut. Jadi kunci dari strategi Rocky Gerung adalah dia menarik lawannya ke medan atau area yang merupakan keahliannya dia, kemudian untuk diserang habis-habisan di wilayahnya dia, yaitu ilmu filsafat. Nama selanjutnya yang selalu menjadi lawannya Rocky Gerung adalah Adiana Pitupulu. Dia juga merupakan seorang politisi PDIP. Nah, Adiana Pitupulu ini berbeda, dia adalah antitesisnya Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung cenderung menarik lawan dengan retorika-retorika filsafat yang sebagian besar orang tidak paham atau mungkin kurang ahli di bidangnya, Adiana Pitupulu adalah tipe pembicara yang justru sering mematahkan lawannya dengan senjata mereka sendiri. Jadi Adiana Pitupulu ini menurut saya adalah orang yang paling mampu menghadapi Rocky Gerung saat ini. Jadi kebalikan dengan Rocky Gerung, Adiana Pitupulu ini cenderung menyerang atau menggunakan strategi, yaitu membalikkan serangan lawan, kemudian mematahkan dialektika ataupun retorika-retorika maupun teori-teori yang dikemukakan lawan bicaranya dengan teori-teori sederhana yang mudah dipahami oleh pendengar, namun di satu sisi penuh arti. Jadi Adiana Pitupulu ini adalah tipe seorang pendebat yang tidak terlalu dalam, tetapi dia mampu memanfaatkan sebuah situasi yang dangkal dari lawannya untuk dijadikan topik atau bahasan yang mampu menyerang balik lawan bicaranya. Kemudian ahli debat yang terakhir yang menurut saya adalah personal saya adalah orang
ahli debat terbaik menurut saya saat ini adalah Bapak Mahfud MD. Ya, dia adalah Menko Polhukam kita saat ini. Mengapa saya pribadi memilih Mahfud MD? Yang pertama adalah gaya debat Mahfud MD adalah cenderung lurus. Dia adalah ahli tata negara, dia juga ahli hukum. Kemudian teori-teori yang dibangun adalah teori-teori yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara sosial, dan juga bisa dipahami secara politik. Yang kedua adalah Mahfud MD ini merupakan seseorang yang mempunyai integritas yang lurus. Sehingga ketika berdebat melawan siapapun lawan bicaranya, dia relatif ringan. Karena tidak ada beban sejarah, tidak ada tendensi berlebihan, tetapi dia selalu strong atau kuat pada substansi yang ditampilkan. Selain juga karena histori beliau sebagai seorang politisi, hakim, kemudian menteri, kemudian pengajar juga, sehingga itu adalah kombinasi yang lengkap. Bagaimana Pak Mahfud MD ini selalu mampu memberikan narasi-narasi yang sulit untuk dipatahkan oleh lawan. Satu hal kelebihan Pak Mahfud MD adalah beliau lurus dan beliau mungkin menurut saya adalah relatif sangat bersih jika dibandingkan politisi-politisi maupun pejabat-pejabat lainnya. Baik, demikian menurut saya 5 orang yang paling jago debat di Indonesia. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, silakan ditulis di komentar, kita bisa diskusikan bersama. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman lainnya.